Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Rehan Wulan Markaya dari PJKR 5D MPM 1810 6310 079. Di sini saya akan memperkenalkan permainan dari Jawa Barat, yaitu babantengan. Salah satu permainan tradisional ini dulu sangat diminati oleh anak-anak untuk mengisi waktu libur atau hanya sekedar menghilangkan rasa penat. Bebentengan di beberapa daerah sering kali dikenal sebagai rerebonan di daerah Jawa Barat, sedangkan di daerah lainnya juga dikenal dengan nama pris-prisan, pal-palan, omer, jek-jekan. Bebentengan sendiri berasal dari kata benteng atau pertahanan. Kata bebentengan adalah Dwi Purwa, penggulungan suku kata pertama, dengan memakai akhiran an, yang artinya menyerupai atau berbuat seperti atau bukan sebenarnya. Permainan bebentengan mempunyai relevansi dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dahulu. Pertahanan Indonesia terhadap Belanda menggunakan benteng yang akhirnya benteng tersebut dianalogikan terhadap kehidupan anak-anak, lalu lahirlah istilah bebentengan untuk sebutan permainan tradisional ini. Menurut Yayat Sudrajat, mohon maaf, guru besar sastra Universitas Pasundan Bandung mengatakan bahwa permainan bebentengan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dahulu. Bebentengan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dahulu jika bebentengan pada zaman itu sebagai strategi pertahanan Indonesia terhadap gempuran penjajah Belanda. Maka pada zaman sekarang bebentengan sebagai permainan yang maksud permainan tak jauh beda dengan zaman dahulu, yaitu mempertahankan pertahanan dari serangan musuh. Jelas, kata Yayat. Benteng adalah permainan yang dimainkan oleh dua grup, masing-masing terdiri dari 4 sampai 8 orang, bahkan bisa lebih juga. Masing-masing grup memilih suatu tempat sebagai markas, biasanya sebuah tiang batu atau pilar sebagai bentengnya. Oke, cara bermainan benteng atau bebantengan. Permainan ini dimulai dengan dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 sampai 8 orang, bahkan bisa lebih. Yang kedua, selanjutnya masing-masing kelompok memilih tiang atau pilar sebagai benteng atau markas. Di sekitar benteng tersebut terdapat area aman untuk kelompok yang memiliki tiang atau pilar tersebut. Bila berada di area aman, mereka tidak perlu takut terkena lawan. Dan yang ketiga, para anggota kelompok akan berusaha menyentuh lawan dan membuatnya tertawan atau tertangkap. Yang keempat, permainan harus sering kembali dan menyentuh benteng karena penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Yang kelima, orang yang paling dekat waktunya menyentuh benteng berhak menjadi penawan. Mereka bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk menjadikan tawanan. Yang keenam, pemenang adalah kelompok yang dapat menyentuh tiang atau pilar lawan dan meneriakkan kata benteng. Oke, lihat videonya yang berikut ini. Ntar main lagi. Pas banget ya? Berapa? Iya bener, 5 tadi. Salah belum. Udah. Satu 4 tuh. Pin, 3 pin, 4. Buat kapan ini malah kena.
Dalam suatu permainan tradisional, selain menyenangkan tentunya terdapat pelajaran dan pesan moral yang dapat diambil. Ternyata benteng ini memiliki banyak manfaat yang tidak semua anak-anak menyadari. Manfaat tersebut adalah yang pertama itu dapat melatih kecepatan dan kelincahan dalam berlari. Yang kedua dapat melatih daya tahan serta kekuatan karena dalam permainan ini permainan dituntut untuk terus berlari. Yang ketiga, selain itu permainan ini juga dapat menumpu kerjasama antar kelompok. Jadi permainan benteng atau babantengan ini selain menyenangkan dan menghibur juga bisa memberikan kebugaran jasmani. Permainan ini harus dilestarikan di tengah era globalisasi seperti zaman sekarang karena sangat menghibur dan juga menyehatkan. Serta banyak pelajaran yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, permainan tradisional ini juga mengajarkan kita untuk bersosialisasi dengan orang-orang dibanding dengan memainkan permainan yang banyak terdapat di gadget pada masa sekarang karena di dalamnya terdapat unsur-unsur kesehatan, sportivitas, kejujuran, solidaritas, keuletan, dan ketekunan. Oke, sampai sini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.